Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saat ini saya sedang di kantor imigrasi Bogor. kantor imigrasi kelas 1 non TPI Bogor. Yes. Saat ini saya sedang bersama dengan kepala kantor imigrasi kelas 1 non TPI Bogor dengan Bapak Ruhyat M. Tholib, benar Pak ya? Benar. Apa kabar sehat Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Bapak, aman. Siap. Dalam channel ini saya mungkin masyarakat ingin tahu apa sih tugas dan fungsi dari imigrasi Bogor ini Pak? Mohon dijelaskan Pak. Nah, imigrasi ini punya fungsi kantor yang utamanya ya UPT itu pelayanan terhadap warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Ya. Kalau warga negara Indonesia kaitannya dengan pelayanan dokumen perjalanan, paspor, ya kan. Untuk pelayanan keimigrasian di warga negara asing itu izin tinggal, kemudian izin tinggal terbatas, sama izin tinggal tetap. Ya. Ada lagi satu fungsi penegakan hukum itu dibebankan kepada seksi intelijen dan penindakan. Di bagian pengawasannya tuh, mereka juga mengawasi keimigrasian bagi orang Indonesia maupun orang asing. Jadi orang Indonesia juga yang katakanlah misalnya mengajukan dokumen perjalanan atau paspor, tapi datanya diragukan, itu nanti dialihkannya ke bagian intelijen sama penindakan. Jadi pelayanan terhadap masyarakat itunya itu aja. Buat masyarakat kan yang Indonesia itu perjalanan dokumen perjalanan tuh, paspor. Kalau buat orang asing kan izin tinggal, izin tinggal terbatas, izin tinggal kunjungan sama izin tinggal tetap. Kalau visa ya bukan di kami, itu sudah ininya direktorat. Kalau UPT hanya pelayanannya itu saja. Jadi selain pelayanan yang reguler, itu kan pelayanan reguler. Kita juga punya pelayanan yang sifatnya inovasi. Artinya itu berlaku untuk Kanwil lokal saja, tidak semua kantor. Inovasi ini kan fungsinya untuk memberikan pelayanan tambahan, kemudahan sama masyarakat. Misalnya nih, kami punya namanya drive-thru, gitu. Jadi pengambilan paspornya itu orang nggak harus turun dari kendaraan, dia ambil permohonan yang sudah selesai lewat kendaraannya, tapi memang harus diregistrasi. Artinya kan dokumennya harus dikumpulkan di bagian petugas drive-thru. Dan drive-thru juga ada di hari Sabtu. Gitu. Kenapa hari Sabtu? Karena memang berdasarkan ininya dari teman-teman berdasarkan analisanya teman-teman yang ada di bagian Tikim itu masyarakat bisa dijelaskan Pak? Tikim itu teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Itu banyak warga Bogor yang tinggalnya di Bogor tapi kerjanya di Jakarta. Artinya untuk proses yang mudah itu kan dia harus menyita waktu yang banyak gitu. Kalau di hari Sabtu kan dia sedang tidak banyak kegiatan lah, ya kan, untuk kegiatan formalnya dia tuh bekerja. Makanya kita membuat pelayanan pengambilan drive-thru di hari Sabtu. Itu teman-teman biasanya manggilnya pepes tahu. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Itu dari pagi sampai makan siang. Gitu Pak. Terus syarat-syaratnya apa Pak untuk drive-thru ini Pak? Komunikasi dengan CS kami aja. Nanti pada saat selesai wawancara proses, nanti petugas kami yang menyampaikan, Bu, mau di pengambilannya mau kesini apa mau drive-thru di hari Sabtu, atau lewat medsos kami. Kanal-kanal medsos kan banyak tuh, mau lewat IG, mau lewat chatnya admin gitu. Jadi di drive-thru tinggal ambil aja atau gimana? Ambil aja lah. Mobil gitu, kayak McD, cuman nggak pakai SIM itu. Tapi prosesnya sebelum drive-thru sudah di kantor Pak ya? Apanya? Proses untuk supaya enggak, prosesnya gini. Gimana?
Mas nih wawancara, ada waktu wawancara, pengambilannya mau gimana nih paspornya? Apakah mau dikirim paket melalui pos atau mau ambil sendiri atau nanti mau drive thru? Saya mau drive thru deh gitu. Oh. Di dia di medsos lah, di medsos apa di ini ya, di admin ya. Nah, nanti apa namanya bukti registrasi si pepes tahu itu ditunjukin ke petugas drive thru. Ya, itu ya. Nah, kekumpul gitu. Ada lagi sunset. Apa ya? Sunset ya. Sunset. Oke, sunset gimana? Sunset namanya kan gitu. Siap. Sunset itu di hari Jumat. Dimulai dari jam 4 sampai jam 8 malam. Itu permohonan paspor. Bagaimana caranya? Pada hari Kamis atau hari Rabu, biasanya nanti di medsos kami itu dibongkar nanti diumumkan nanti mau ada sunset loh hari Jumat. Nah, nanti yang nge-DM atau yang merespon atau yang mengajukan untuk sunset itu lewat IG ya. Lewat IG. Nah, itu nanti yang terdaftar. Kuotanya itu ada sampai 50. Itu juga sama tuh buat orang-orang Bogor ya kan. Yang mereka kerja di Jakarta, waktunya susah ya kan. Kalau pulang kerja terus tiba-tiba ke kantor imigrasi buat paspor gitu. Itu aja kan. Terus ada lagi si pelapor. Uji paspor dulu orang kalau mau uji paspor kolektif tuh dia datang ke sini melapor gitu. Kalau sekarang dia hanya lewat aplikasi disampaikan gitu. Aplikasinya masih web based dia. Kantor kami mau mengajukan permohonan paspor secara kolektif itu apa namanya uji paspor. Nanti PIC sana akan dikontak sama PIC kita. PIC apa itu Pak misalnya? Person in charge. Jadi person in charge, right? Ih, tahu dia. Oh iya siap. Person in charge itu bahasa zaman saya kuliah lah ya kan. Oke. PIC. Person in charge. Ah, charge-nya ini Type C apa ini ya? Apple, ya kan? Itu charger ya. Gitu. Itu aja sih inovasi. Artinya kegiatan pelayanan yang di luar bisnis proses biasanya kan itu. Itu aja. Tapi berarti ini program inovasi yang dilakukan oleh Imigrasi Bogor banyak yang antusias pada masyarakat Bogor. Banyak, kalau itu datanya banyak. Jadi kami juga punya namanya layanan ramah HAM atau prioritas, ya kan? Yang mana apa namanya klasifikasi mereka yang menjadi prioritas itu kan buat yang disabel. Ibu hamil, kemudian lansia, ya kan, sama-sama balita juga ya kan. Nah, mereka punya ruangan sendiri, artinya pada saat nanti masuk di verifikasi dokumen nih, oh ini prioritas tuh dia akan dibedakan mapnya, kemudian antriannya, gitu ya kan. Dia tidak akan ada di barisannya atau antriannya yang reguler. Ruangannya sendiri, kemudian ada sofa juga. Artinya Desa Binaan Imigrasi ini jadi target kinerjanya UPT kami ya kan. Membentuk Desa Binaan tujuannya itu untuk mensosialisasikan mengenai keimigrasian. Kan pencegahannya itu banyak, bahwa untuk mensosialisasikan bahwa paspor itu gunanya untuk ini gitu. Mencegah orang-orang tertipu kemudian menjadi korban TPPO atau TPPM. Kan ada dua tuh, perdagangan orang sama penyelundupan. Apa namanya, kalau penyelundupan pasti konteksnya itu melalui perbatasan, ya kan gitu. Nah, kalau kami yang di Bogor ini kan dari dulu apa namanya, jadi pengawas atau mengawasi keberadaannya pengungsi sama pencari suaka di atas. Jadi kami juga harus memberikan informasi kepada masyarakat sampai ke level bawah lah, sampai ke desa itu mengenai kenapa sih orang-orang ini sekarang menjadi pengungsi, bagaimana prosesnya, terus apa sih pengungsi kan gitu. Kemudian TPPO gitu.
kalau misalnya mau kerja ke luar negeri, silakan ikuti alur yang benar gitu. Tapi kan tidak sepenuhnya bahwa kami mengatur Bapak nggak boleh berangkat, ini nggak. Kami ini kan yang hanya mengeluarkan dokumennya, nanti disampaikan. Jadi pada saat nanti mau buat paspor itu persyaratannya seperti ini, mudah aja. Ada berapa desa Pak, yang jadi desa binaan? Sampai sekarang baru 8 desa. 8 desa dari satu kecamatan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sama Direktorat Jenderal. Desa apa aja Pak yang sudah dilakukan di Minang? Kecamatan Megamendung. Yang Nih, desa. saya ingat ya, kecamatan Megamendung sama kecamatan Tugu Utara. Itu desanya semuanya. Oh gitu Pak. Oh. Itu sampaikan semua Pak mengenai pencegahan bagaimana? Karena betul, sampaikan. Kemarin terakhir kami sama Kesbangpol hari apa ya? Barengan di sana ada UNHCR, ada NGO-nya untuk migran, kemudian ada dari Depdagri, ada lagi dari Kesbangpol provinsi, itu sama-sama. Sama-sama itu jadi media juga. Itu hari apa ya? Rabu kemarin gitu Bang. Oke Pak, pesan Bapak pada masyarakat apa kira-kira Pak dalam pelayanan imigrasi? Oh, oke. Kalau begitu. Bang Arman, terima kasih atas kesempatannya kita bisa ngobrol bareng ya. Pesan saya kepada masyarakat, pelayanan imigrasi khususnya untuk warga negara Indonesia maupun yang asing, Indonesia lah kita. Sekarang lebih mudah. Artinya permohonan itu sudah bisa diajukan dari rumah. Jadi besar harapan kami masyarakat juga yang sekarang kan lebih melek dengan teknologi lah. Informasi yang kami berikan di media sosial dan kanal-kanal medsos kami juga sudah cukup mudah untuk dipahami. Artinya jangan lagi terjebak dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, jangan mengatasnamakan imigrasi untuk mendapatkan pelayanan keimigrasian yang lebih mudah. Itu saja. Kemudian tidak banyak juga, tidak sedikit juga masyarakat yang tertipu oleh bukan konten, oleh ini medsos. Jadi ada yang menawarkan saya petugas imigrasi, itu banyak loh. Berarti banyak. Jadi semua informasi itu masyarakat bisa lihat di medsos Instagram kami yang lebih aktif lah. Gitu Mas. Siap. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Atas kerjasama.